Sejak 2017, dunia confirm dalam keadaan economic at war, karena menurut saya kebijakan kemarin 2017 sampai 2019, sekarang sampai 2020, udah 3 tahun, ini salah kaprah karena melihat dunia hanya dalam keadaan krisis. Korea mendominasi kosmetik. Di seluruh dunia kosmetik dikuasai oleh Korea. Dan itulah namanya world domination. Dan kita tahu, military domination masih dikuasai oleh Amerika. Jadi sahabat semua, setiap negara untuk berdaulat harus ada yang didominasi. Kemudian kita tahu, China, Tiongkok, dia mendominasi trade domination. Jadi kita tahu bahwa kalau ditanya siapa yang menguasai perdagangan, China number one. Kemudian siapa yang menguasai mendominasi informasi teknologi, Amerika. Kemudian siapa yang mendominasi keuangan dunia, Wall Street, gitu ya. Siapa yang mendominasi currency yang transaksi dunia, 97% menggunakan dolar, gitu ya. Jadi dolar dominationnya, currency domination dipegang dolar. Jadi kalau kita lihat dari world domination, military domination dipegang Amerika, currency domination dipegang Amerika, transaksi domination kayak Wall Street atau investment dipegang Amerika, trade domination dipegang China, kosmetik, beautician dan lain sebagainya dipegang oleh Korea. Indonesia di mana dominasinya, gitu ya? Kalau kita tidak mendominasi, kita jadi victim. Kita tahu Menteri Keuangan kita ini kan jagonya fiskal, jagonya pajak. Di economic at war, kita tidak memerlukan pajak karena pada saat negara lagi perang, yang dibutuhkan adalah survival of the nation. Bagaimana negara ini supaya tetap hidup. Sejak 2017, dunia confirm dalam keadaan economic at war, karena menurut saya kebijakan kemarin 2017 sampai 2019, sekarang sampai 2020, udah 3 tahun, ini salah kaprah karena melihat dunia hanya dalam keadaan krisis. Tidak, sekali lagi ini dalam keadaan war. Saya sekedar mengingatkan, ketika Donald Trump dilantik Januari 2017, besoknya Trump menaikkan anggaran militernya menjadi 700 billion dolar. Saya mau ingatkan, anggaran militernya 700 billion dolar. Padahal biasanya cuma 500, naik 200 billion. Saya hanya mengandaikan anggaran Menteri Pertahanan di Indonesia, anggaran militernya di Indonesia adalah 135 triliun rupiah, atau kalau didolarkan adalah 9 billion dolar. Indonesia anggaran militernya hanya 9 billion dolar. Sementara Amerika dalam 1 tahun nilainya 700 billion. Sahabat semua, saya sekedar mengingatkan bahwa jika seluruh anggaran militer dunia digabung, Tiongkok yang 200 billion, Jepang, Korea Selatan, Australia, semua di total, itu masih lebih banyak anggaran militer Amerika. Dan Amerika memang mendominasi militer, mendominasi. Dan keesokan harinya dia mengangkat Pompeo menjadi Direktur of CIA, orang number one CIA. Dan kita tahu dunia militer itu ada dua. Yang satu kombatan atau perang atau pakai bedil, di mana 60% dari anggaran yang 700 billion tersebut untuk kombatan, yang 40% adalah untuk CIA operation. Ini mengagetkan dunia karena artinya pada saat itu Trump sudah mendesain Amerika dalam keadaan war atau perang. Disinilah preparationnya Amerika sudah matang. Kemudian 2017 akhir 2018 awal Amerika declare trade war atau perang dagang karena Amerika dulu mendominasi dunia. Jadi gini, negara itu berdaulat kalau ada yang didominasi. Jadi contohnya Korea Selatan, dia mendominasi kecantikan, make up, beautician. Jadi dia gunakan K-pop dan drakor sebagai frontingnya, back endnya adalah industri kosmetik. Untuk bukti, saya tahu sahabat semua pasti penggemar drakor, drama Korea, dan kamera di dalam mengambil syuting acara drakor pasti fokus di wajahnya. Anda akan terpesona dengan wajah orang Korea yang nggak ada pori-pori tersebut. Dan Anda bisa jatuh cinta karena cantik atau gantengnya orang Korea tersebut. Nggak kayak saya begini kan mukanya.
nggak ada tambelan-tambelan. Kalau mereka mulus gitu ya, jalan tol pantat bayi aja kalah mulus gitu ya. Nah, jadi itu adalah etalasenya, itu adalah front end-nya. Begitu kita terpesona, dunia terpesona, film itu disebar gratis. Itulah kalau negara kompak dengan pengusahanya. Kemudian Korea mendominasi kosmetik. Di seluruh dunia kosmetik dikuasai oleh Korea. Dan itulah namanya world domination. Dan kita tahu, military domination masih dikuasai oleh Amerika. Jadi sahabat semua, setiap negara untuk berdaulat harus ada yang didominasi. Kemudian kita tahu, China, Tiongkok, dia mendominasi trade domination. Jadi kita tahu bahwa kalau ditanya siapa yang menguasai perdagangan, Cina number one. Kemudian siapa yang menguasai mendominasi informasi teknologi, Amerika. Kemudian siapa yang mendominasi keuangan dunia, Wall Street, gitu ya. Siapa yang mendominasi currency yang transaksi dunia, 97% menggunakan dolar, gitu ya. Jadi dolar dominationnya, currency domination dipegang dolar. Jadi kalau kita lihat dari world domination, military domination dipegang Amerika, currency domination dipegang Amerika, transaksi domination kayak Wall Street atau investment dipegang Amerika, trade domination dipegang China, kosmetik, beautician dan lain sebagainya dipegang oleh Korea. Indonesia di mana dominasinya gitu ya? Kalau kita tidak mendominasi, kita jadi victim. Karena itu saya pernah bilang bahwa kalau kita mau bermain, ada yang kita bermain. Kita ini berada di 80% wilayah kita adalah lautan, dan lautnya adalah di Khatulistiwa, di mana tempat beternak atau bertelur hampir seluruh kehidupan laut adalah di wilayah yang berkarang dan seperti Indonesia ini. Sehingga kita punya teh jangan sampai di Bremen menguasainya, kita punya tembakau ada di Eropa juga pasarnya atau bursanya. Kalau kita mau mendominasi, ini yang saya mau sarankan ke pemerintah sekarang, kalau kita mau berdaulat, apa yang kita dominasi? Yang kita mau dominasi adalah bursa ikan. Jadi kalau bisa, Indonesia menentukan harga ikan dori, harga ikan apapun, salmon, apapun itu, karena kita bisa jadi raja ikan, dan ikan adalah binatang yang saat ini kita bisa mendominasi. Ada yang bilang mendominasi utang gitu ya. Sahabat semua, jadi kalau kita mau bernegara, mau menjadi negara berdaulat, seperti misinya kita, seperti impiannya kita, seperti tugas kita mengingatkan bernegara adalah, yuk menjadi negara berdaulat. Cara berdaulat adalah ada yang kita dominasi. Ingat, setiap sesuatu itu pasti ada pasarnya, dan setiap pasarnya ada bisnis modelnya. Dan kita tahu, military domination dipegang Amerika, kenapa kita mesti berkompetisi ke sana? Trade domination dipegang China, kenapa kita mesti menjadi negara pedagang juga, malah jadi victimnya China gitu ya. Jadi, ini adalah sekedar usulan-usulan di mana sahabat semua mengerti bahwa niat kita mengingatkan pemerintah, karena saat ini saya merasa miris tidak ada satupun negarawan yang mengingatkan pada saat negara ini salah. Padahal ada senior-senior kita itu misalnya Pak Tri Sutrisno, Pak Amin Rais, Ibu Megawati. Itu kalau ada milenial melakukan kesalahan, tempeleng aja mereka, kamplengin mereka, tapi ya sangoni, ini loh cara yang benar, setelah dinasihati ini cara yang benar. Jadi saat ini banyak kesalahan-kesalahan dari pemerintah atau kebodohan-kebodohan dari para menteri atau pejabat. Satu pun tidak ada negarawan yang mengingatkan dan meluruskan. Jadi apalah kita ini, komunitas kita ini tidak anti pemerintah. Kita ingin negara kita berdaulat, itu kita peringati dan kita kasih cara yang benar. Jadi sahabat semua, kita nggak akan lelah mencintai negara ini, walaupun negara ini dikelola oleh pengusaha yang saat ini, penguasa yang saat ini mungkin sebagian mencintai negara lain. Nggak apa-apa. Kita pokoknya terus aja berjuang, sahabat semua, sahabat muda semua. Saya ini memprovokasi Anda semua bahwa tahun 2024 kalau bisa pemimpin negara ini, mulai dari partainya, mulai dari pemimpinnya, kalau bisa usianya yang saat ini mereka di bawah 40 tahun. Maksud saya begini, saya sudah melihat banyak sekali dalam 2 bulan terakhir ini, telepon, ngobrol, jumpa darat bahkan seminggu ini, sama mereka-mereka pejabat pengelola negara yang atau orang-orang yang sudah umurnya di atas, seperti saya deh, orang-orang yang nggak berguna ini. Saya kalau ngobrol sama mereka, mereka sudah butek dengan apa yang terjadi di Indonesia, di negara kita ini, karena mereka sudah semua jurus mereka sudah pakai. Maka jawaban saya adalah, udahlah mundur aja kalian. Anak-anak muda ini yang di bawah 40 tahun sekarang, yang milenial itu bisa ngelola negara lebih baik dari Anda semua. Itu kata saya dalam hati. Saya sampai bingung begitu mengatakan,
mengelola negara itu kita harus melihat current account kita, harus melihat cadangan devisa kita. Saya dalam hati itu ilmu lama itu mah gitu, udah nggak kepake gitu. Terus kita harus melihat inflasi. Saya bilang, inflasi. Saya bilang, saya cuman mau membicarakan begini, inflasi ya, bicara inflasi. Kalau harga Innova 200 juta, tapi nggak ada yang bisa beli Innova, mending mana? Harga Innova 1 miliar, tapi semua orang bisa beli Innova. Anda jawab sendiri deh. Harga 1 miliar tapi semua orang bisa beli Innova, atau harga 200 juta tapi nggak ada yang bisa beli Innova. Pilih mana? Saya pilih yang pertama tadi, mendingan 1 miliar harganya mahal Innova, tapi semua orang bisa beli. Harga beras di Jepang itu 50.000 seliter, tapi semua orang bisa beli. Di Indonesia harganya 10.000, nggak semua orang bisa beli. Lalu apa inflasi gunanya gitu? Bagi kita kan perut kita kenyang, bener nggak? Hati kita enak, bernegara dan berkehidupan jadi santai gitu. Sekarang tegang semua. Kemudian kita tahu Menteri Keuangan kita ini kan jagonya fiskal, jagonya pajak. Di economic at war, kita tidak memerlukan pajak karena pada saat negara lagi perang, yang dibutuhkan adalah survival of the nation. Bagaimana negara ini supaya tetap hidup, survive. Survive itu kalau mikirin pajak dikenceng-kencengin terus, kita malah nggak bisa kerja. Pada saat ini harusnya, kalau pada saat economic at war, negara itu harusnya dikelola berdasarkan monetary. Jadi bukan fiskal, tapi pakai sistem moneter. Mau printing money kek, mau apapun itu pakai kebijakan moneter. Contoh nih ya, karena pendekatan moneter itu tujuannya adalah diproduksi. Kalau pendekatan pajak isinya nangkepin orang yang bekerja. Jadi pada saat economic at war, sekali lagi gunakan kebijakan moneter, printing money untuk hal yang produktif. Nanti kita akan sampai sana. Kita mau mengingatkan dulu teman-teman yang muda ini, di mana Anda 4 tahun lagi adalah pengelola negara ini. Dan pada saat Anda mengelola, saya cuma ingatkan, pastikan tidak ada orang tua bersama Anda atau membantu Anda sebagai penasehat boleh, tapi jangan masuk ke struktur. Orang kayak saya buang aja. Orang seumur saya atau di atas saya buang aja semua. Gitu ya, itu nasihat saya pertama. Kenapa? Karena Anda mengerti bagaimana mengelola negara ini. Jadi Anda lebih pas. Kenapa? Karena dunia saat ini terjadi resetting, terjadi decoupling. Decoupling adalah perubahan dari masa sekarang dengan masa depan. Jadi masa sekarang itu decoupling, masa depan itu beda sekali cara ngelolanya. Ini yang saya mau mengingatkan semua teman-teman di yang muda-muda, ambil jabatan politik, ambil struktur bernegara dan ubah negara kita. Tapi sekali lagi, jangan ubah Pancasilanya, jangan ubah undang-undang dasarnya, jangan ubah apapun. Yang Anda rubah adalah how-nya, caranya. Dasar negara udah selesai, caranya, how-nya. Dan orang-orang tua yang saat ini udah bingung semua sebenarnya. Mereka udah nggak ngerti. Jadi sekali lagi, saya takut 4 tahun ke depan kita belangsak gitu ya.